Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ernia pada mata kuliah perancangan pabrik kimia. Kali ini kita akan membahas tentang penentuan kapasitas pabrik pada perancangan pabrik kimia. Selamat mengikuti. Sebelum kita membuat atau merancang bangun suatu pabrik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan spesifikasi pabrik yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, kemampuan penyediaan modal, dan juga kapasitas alat proses yang digunakan. Nah, agar pabrik dapat beroperasi dengan baik dengan nilai ekonomis yang tinggi. Spesifikasi yang dimaksud di sini adalah berupa kapasitas pabrik ya, kemudian kualitas produk dan juga jenis operasi pabrik. Jenis operasi di sini bisa berupa batch atau pabrik yang beroperasi secara kontinu. Nah, kita akan membahas tentang kapasitas produksi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kapasitas produksi itu? Kapasitas produksi adalah jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Misalkan saja, kapasitas produksi etanol sebesar 100 ton per tahun. Artinya apa? Bahwa etanol dapat diproduksi maksimum sejumlah 100 ton dalam setiap tahunnya. Selanjutnya adalah kualitas produk. Kualitas suatu produk dinyatakan dengan kemurnian komponen pengotor atau komposisi bahan utama dan pengotornya, di mana kualitas produk dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keberagaman komponen, kemurnian, di mana kemurnian ini biasanya ditunjukkan dengan komponen utama berapa persen, misalkan, kemudian impuritiesnya berapa persen gitu ya. Selanjutnya adalah spesifikasi pasaran dan pemenuhan kualitas. Semakin tinggi komposisi bahan utama, maka semakin tinggi pula kemurnian bahan tersebut. Biasanya suatu pabrik akan memproduksi produk dengan kemurnian yang disesuaikan dengan permintaan pasar atau kualitas yang lebih tinggi dari yang sudah ada di pasaran. Ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan dapat diterima di pasaran. Nah, contoh kualitas suatu produk bisa dilihat pada tabel berikut. Jadi di sini misalkan saja kita punya contoh adalah etanol. Dinyatakan dengan kemurnian etanol sebesar 96%. Artinya apa? Bahwa berat etanol sebesar 96% dari berat keseluruhan, dan sisanya 4%-nya adalah impuritiesnya, yaitu berupa air atau H2O. Nah, bisa dilihat juga di tabel ini beberapa contoh dari kemurnian bahan-bahan yang ada di pasaran. Oke, kemudian perhitungan rata-rata pertumbuhan itu untuk menetapkan kapasitas produksi suatu pabrik dengan mengetahui perkembangan industri pabrik tersebut. Jadi sebelum kita menentukan kapasitas produksi, kita harus tahu bagaimana perkembangan industri produk yang akan kita buat. Yang pertama adalah tentang pertumbuhan produksi, di mana pertumbuhan produksi itu kita lihat pertumbuhan produksi dari tahun ke tahun dan perkiraan produksi pada beberapa tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan pengadaan produk. Di sini meliputi pertumbuhan pengadaan produk itu sendiri dan juga perkiraan pengadaan pada beberapa tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan konsumsi, yang terdiri dari pertumbuhan konsumsi produk dan juga perkiraan konsumsi pada beberapa tahun yang akan datang. Nah, data-data ini dapat diharapkan tersaji pada 5 tahun terakhir untuk mendapatkan hasil yang mendekati kenyataan. Jadi sebelum kita menetapkan kapasitas produksi, kita harus tahu data-data baik pertumbuhan produksi, pertumbuhan pengadaan produk maupun pertumbuhan konsumsi pada 5 tahun terakhir sebelum produk tersebut akan diproduksi. Peredaran produk itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu produksi, ekspor,
impor dan juga konsumsi. Nah, untuk mendapatkan peredaran produk, kita membutuhkan data-data pendukung. Dari mana data-data pendukung itu biasanya nanti kita dapat akan saya perhatikan pada slide berikutnya. Di sini ada contoh data peredaran produk. Untuk data peredaran produk, misalkan tadi kan hal-hal yang mempengaruhi adalah impor, ekspor, konsumsi, dan juga produksi. Nah, di sini dalam tabel ini ada tabel perkembangan impor sorbitol dari tahun 2004 sampai 2009, di mana masing-masing tahun ada data impor, total impor sorbitol. Misalkan saja total impor sorbitol pada tahun 2004 sebesar 3.858,38 ton. Sedangkan 2005 mengalami kenaikan sebesar 5.002,42. Itu adalah impor sorbitol pada tahun 2005. Kemudian kita bisa melihat data-data yang lain. Di sini juga ada data konsumsi sorbitol dari tahun 2004 sampai 2009, kemudian data produksi sorbitol dari 2004 sampai 2009, dan juga ekspor sorbitol. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa yang mempengaruhi peredaran produk adalah impor, ekspor, konsumsi, dan juga produksi. Nah, data-data ini yang harus kita sediakan atau kita cari sebelum menentukan kapasitas produksi. Data ini salah satunya bisa dilihat di Kementerian Perindustrian. Kalau data ini diambilnya dari Kementerian Perindustrian. Nah, dari mana saja data-data peredaran produk itu bisa kita dapatkan? Yang pertama kita bisa mencarinya di Badan Pusat Statistik. Ya, kalau sekarang kita bisa langsung searching di websitenya BPS. Nanti tinggal kalian mencari kata kuncinya, mau mencari peredaran produk untuk apa gitu ya. Misalkan untuk mau mencari data impor, seperti tadi adalah yang dicari adalah data impor sorbitol, maka kita bisa mengetikkan kata kunci tersebut. Atau juga kita bisa membuka websitenya Kementerian Perindustrian. Ya, atau juga kita bisa melihat data-data statistik dari Kemendak, ya, Kementerian Perdagangan. Itu sumber-sumber data peredaran produk yang bisa kita cari gitu ya. Atau jika memang misalkan produk tersebut adalah merupakan produk baru, bukan produknya tetapi bahan bakunya biasanya ya. Bahan bakunya tersebut merupakan bahan baku yang tidak kita temukan datanya di website yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita bisa mencarinya di sumber-sumber yang lain gitu ya. Biasanya mungkin ada himpunan-himpunan pedagang, misalkan pedagang apa gitu ya, yang dia memberikan data-data statistik tersebut yang kita butuhkan gitu ya. Jadi bisa dicari dari beberapa sumber. Kemudian untuk metode perhitungan pertumbuhan produksi itu ada dua metode. Yang pertama adalah metode linear dan yang kedua adalah metode discounted. Nah, untuk yang pertama metode linear akan kita bahas. Metode linear merupakan metode yang biasanya digunakan untuk menghitung kenaikan setiap tahun dan di rata-rata untuk pertumbuhan setiap tahunnya. Di sini kita menghitungnya dengan rumus I sama dengan sigma P per N ya. Apa itu I, apa itu P, apa itu N? I itu adalah pertumbuhan rata-rata per tahun. Sedangkan P adalah persen pertumbuhan per tahunnya. N adalah jumlah data persen pertumbuhan. Nah, kita lihat di contoh ya, untuk menentukan penentuan pertumbuhan produksi secara menggunakan metode linear. Nah, kita punya data-data nih. Data-data industri acrolein ya dari tahun 89 sampai tahun 93. Produksinya sekian ya. Tahun 89 produksinya sekian, 90 sekian, 93 sampai 93 sekian. Kita mau mencari atau kita mau mendirikan pabrik itu pada tahun 96 misalkan. Berapa pertumbuhan produksi tahun 96? Jadi kita bisa menghitungnya untuk menentukan
pertumbuhan produksi dianggap pembangunan suatu pabrik selama 3 tahun. Nah, kenapa kok tadi data-data yang kita cari itu dari 89 sampai 93? Karena perkiraan 3 tahun produksi pabrikasi pabrik tersebut ya. Pembangunan pabriknya itu kira-kira diperkirakan selama 3 tahun. Jadi ketika kita mau membangun pabrik tahun 96, maka kita membutuhkan data-data 5 tahun sebelumnya. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, ini saya tuliskan kembali untuk data-data yang diketahui tadi dari tahun 89 sampai 93. Yang mau kita cari adalah data tahun 96. Nah, kita mencari dengan menghitung selisih antara produksi tahun 89 dengan 90 ya. Begitu pula tahun-tahun berikutnya. Nah, kita dari berdasarkan rumus yang tadi ya, persen P sigma I atau pertumbuhan rata-rata per tahun itu diperoleh dari persen sigma P dibagi dengan N. Sigma P adalah persen pertumbuhan dibagi dengan jumlah data persen pertumbuhan. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari persen pertumbuhannya per tahun dulu. Nah, kita lihat misalkan di tahun pertama adalah tahun persen pertumbuhan dari tahun 89 sampai tahun 90. Jadi persen P1 kita dapatkan dari selisih produksi pada tahun 90 dikurangi dengan selisih produksi pada tahun 1989 dibagi dengan selisih dengan produksi pada tahun 89. Dikalikan dengan 100%, maka kita dapatkan nilai persen pertumbuhan pada tahun pertama ya, tahun 89 sampai 90. Nah, kita menghitung lagi untuk persen P2, persen P3 dan juga persen P4 ya. Karena di sini ada 4 tahun pertumbuhannya, maka pada data ya kita dapat 4 data persen pertumbuhan. Setelah itu kita buat tabelkan lagi ya. Di sini ada nilai I atau pertumbuhan rata-rata per tahunnya ya, pertumbuhan rata-rata tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian di sini ada nilai persen P-nya. Maka untuk mendapatkan I-nya ya, untuk mencari nilai I atau pertumbuhan rata-ratanya, maka kita menjumlahkan persen P yang sudah kita hitung tadi dibagi dengan jumlah datanya ya. Jumlah datanya ada 4 ya. Ini sebetulnya N ya harusnya ya, bukan I, sorry. Jadi ini N adalah jumlah datanya, maka kita dapatkan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 36,42% per tahun. Oke, kemudian selanjutnya adalah metode yang kedua adalah metode discounted ya. Biasanya metode discounted ini digunakan untuk menghitung jumlah produksi untuk beberapa tahun ke depan ya, untuk menghitung perkiraan produksi pada beberapa tahun ke depan. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi kita menggunakan rumus F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N, di mana F adalah jumlah produk pada akhir tahun perhitungan, sedangkan I adalah pertumbuhan rata-rata per tahun, P adalah jumlah produk pada tahun pertama, dan N adalah selisih tahun yang diperhitungkan. Nah, sebagai contoh ya, kita menggunakan data yang sebelumnya. Jadi di sini ada produksi dari tahun 89 sampai tahun 93, kita mau mencari pertumbuhan dengan menggunakan metode discounted pada tahun 96. Nah, sama seperti tadi kita mencari selisih dari produksi. Jadi kita punya data pertumbuhan dari tahun 89 ke 90, 90 ke 91, 91 ke 92, 93 ke sampai dengan 92 ke 93. Kemudian kita mencari nilai F atau jumlah produk pada akhir tahun perhitungan. Itu
Untuk nilai nilai F sendiri ini sudah diketahui ya, karena kita tahu jumlah produksi pada tahun akhir perhitungan yang terakhir adalah tahun 93 ya. Jadi di sini adalah nilainya sebesar 3515.000. Maka nilai P juga sudah kita tahu ya, jumlah produk pada tahun pertama adalah tahun 89 sebesar 1.176.000. Nah, kemudian yang mau kita cari apa? Kita mau mencari nilai I ya, atau pertumbuhan rata-rata per tahunnya berapa gitu ya. Jadi kita punya 4 data, selisih tahun yang diperhitungkan ada 4 gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus F sama dengan P 1 plus I pangkat N. Kemudian kita masukkan data-datanya, maka kita bisa mencari nilai I-nya. Nah, di sini ketemu nilai I sebesar 31,5%. Nah, mungkin kita bisa membandingkan dengan nilai I pada metode perhitungan secara linear tadi ya. Nah, di sini ketemunya 36,42%, tetapi kalau menggunakan metode discontinue, maka nilai I-nya sebesar 31,5%. Ada sedikit perbedaan ya. Oke, kemudian jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua metode tersebut dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan dan perkiraan jumlah produk pada tahun yang kita inginkan ya. Ada dua metode tadi ya, ada metode linear dan ada metode discounted. Biasanya pertumbuhan normal itu antara 10 sampai 15% per tahunnya ya. Pertumbuhan produksi itu biasanya antara 10 sampai 15% per tahunnya. Oke, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang kapasitas produksi. Kapasitas produksi suatu pabrik ditetapkan setelah mengetahui peluang kapasitas yang jumlahnya dipengaruhi oleh nilai impor, ekspor, produksi, dan konsumsi tiap tahunnya atau perkembangan industri pada kurun waktu tertentu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa peredaran produk itu kan dipengaruhi oleh produksi, konsumsi, ekspor, dan impor. Nah, karena peredaran produk ini mempengaruhi kapasitas produksi, maka kapasitas produksi juga dipengaruhi oleh nilai ekspor, impor, produksi, dan konsumsi. Nah, ini di sini kita bisa lihat, kita mensimbolkan untuk nilai impor, untuk peredaran produk sendiri sebagai inputnya adalah impor dan produksi ya, karena kalau ada impor barang berarti ada barang masuk, kemudian kalau ada produksi berarti ada juga barang yang diproduksi, ada barang yang masuk. Sedangkan untuk ekspornya adalah outputnya ya, ekspor karena ekspor di ekspor keluar, maka dia keluar barangnya, dan konsumsi juga seperti itu karena dia keluar dari peredaran produk. Seperti itu. Nah, kalau kita simbolkan, M1 ini adalah untuk impor, M2 adalah produksi, M2 itu produksi pada pabrik lama, dan M3 adalah produksi pada pabrik baru. Sedangkan konsumsinya adalah M5 dan ekspornya adalah M4. Hubungannya apa? Nah, kita dapat menghitung peluang kapasitas ya. Sebelum menentukan kapasitas produksi, kita menghitung dulu peluang kapasitasnya. Dari mana? Dari neraca massa peluang kapasitas ya, dari neraca massa pada peredaran produk ini. Jadi kalau di sini dapat kita lihat M1 ya, aliran yang masuk itu ada M1 atau impor, kemudian ada M2 atau produksi pabrik lama, dan M3 atau produksi pabrik baru. Jadi inputnya adalah M1 ditambah M2 ditambah M3. Sementara outputnya adalah M4 ekspor dan M5 konsumsi. Maka kalau kita mau mencari produksi pada pabrik baru, berarti M4 ditambah M5 dikurangi M1 ditambah M2. Maka kita mendapatkan produksi pabrik baru. Peluang kapasitas produksi pabrik baru.
Kemudian untuk menghitung kapasitas produksi, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus punya data produksi, konsumsi, ekspor, dan impor. Kemudian kita menentukan nilai pertumbuhan rata-rata per tahun. Tadi sudah kita bahas ya bagaimana untuk menentukan nilai pertumbuhan rata-rata per tahun. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan kapasitas produksi. Kapasitas produksi itu dari mana? Apabila sudah ada pabrik lama, maka kapasitas produksi setidaknya 60% dari peluang yang ada. Jadi setelah kita tadi menghitung nilai pertumbuhan rata-rata per tahun, maka kemudian kita menghitung peluang kapasitas produksi. Nah, untuk menentukan kapasitas produksi, jika sudah ada pabrik sejenis pada yang sudah ada gitu ya, maka kita menentukan kapasitas produksi itu 60% dari peluang yang ada. Sedangkan apabila belum ada pabrik yang sama, maka kita menentukan kapasitas produksi itu 1,5 kali dari peluang yang ada ya. Dari perhitungan peluang kapasitas yang dilakukan, kemudian untuk menetapkan kapasitas produksi maka dikalikan 1,5 kali peluang yang ada. Nah, ini untuk menentukan jumlah produk pada tahun yang diperhitungkan, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Sama dengan tadi yang metode discounted. Jadi di sini jumlah produk pada tahun yang diperhitungkan itu jumlah produk pada tahun terakhir yang diketahui dikalikan dengan 1 ditambah rata-rata pertumbuhan per tahun pangkat selisih tahunnya. Selanjutnya adalah contoh penentuan kapasitas produksi. Jadi di sini kita punya contoh soal gitu ya, ada amil asetat yang sering digunakan pada industri farmasi, obat-obatan, furniture, kosmetik, dan lain-lain. Secara komersil, amil asetat mempunyai kemurnian antara 95 sampai 99% dan impuritiesnya berupa air 1 sampai 5% ya. Amil asetat teknis memiliki kemurnian 90 sampai 95%. Produk amil asetat umumnya dikemas dalam kaleng, drum, dan botol. Saat ini Indonesia masih mengimpor dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan amil asetat. Antara lain berasal dari negara Singapura, China, Thailand, Jepang, dan lainnya. Nilai impor amil asetat tahun 2000 sampai 2004 sebagaimana terlihat pada tabel berikutnya ya. Dari data tersebut, apakah amil asetat masih memiliki peluang untuk didirikan? Lengkapi jawaban Anda dengan perhitungan kapasitas produksi apabila pabrik baru didirikan tahun 2008. Nah, ini kita punya data-data ekspor dan impor amil asetat tahun 2000 sampai 2004 berdasarkan data BPS Surabaya. Ya, ini adalah amil asetat tahun 2000 sebesar jumlah impornya sekian, jumlah ekspornya sekian dalam kilogram ya. Kemudian 2001, 2002, 2001 tidak ada impor ya. Jadi bisa jadi datanya tersebut antara ekspor dan impor itu tidak selalu ada gitu ya. Mungkin suatu saat seperti ini jumlah impornya pada tahun 2001 itu tidak ada, jadi tidak ada impor amil asetat pada tahun 2001, tetapi ekspornya sekian gitu ya. Nah, ini adalah data ekspor impor amil asetat pada tahun 2000 sampai 2004. Kita diminta untuk menghitung kapasitas produksi pabrik baru yang akan didirikan tahun 2008. Oke, kita tabelkan ya dari data-data tadi. Ada data impor amil asetat pada tahun 2000 sampai 2004 dan juga data ekspornya dari tahun 2000 sampai 2004. Kemudian kita menghitung nilai persen P-nya ya. Seperti tadi ya, nilai persen P dihitung dari selisihnya pada misalkan tahun 2002 misalkan ya. Misalkan kita punya data tahun 2002 sampai 2003, maka untuk mendapatkan persen P pada 2003, pertumbuhan pada tahun 2003, berarti kita menghitung selisih antara impor pada tahun 2003 dengan 2002, kemudian dibagi dengan impor pada 2002, dikalikan dengan 100%. Maka kita mendapatkan nilai minus 2,7%. Nah, ini persen P ini kita
hitung di total gitu ya. Dapat total persen P sebesar 60,34. Kemudian kita menghitung ada 4 data ya di sini, ada selisih tahunnya, ada 4 data. Jadi N-nya ada 4. Nah, tadi rumusnya tadi sudah kita tuliskan sebelumnya ya. Jadi untuk menghitung pertumbuhan impor per tahunnya, maka persen P, sigma persen P ini dibagi dengan jumlah datanya ya. Kita pakai yang linear. Sebetulnya bisa kita pakai linear atau discounted ya, tergantung kita mau pakai yang mana. Nah, kemudian kita juga menghitung pertumbuhan ekspor per tahunnya ya. Kita menghitung pertumbuhan ekspor per tahunnya, didapatkan nilai I-nya ekspornya sebesar 99,22%. Kemudian kita mau menghitung ya kapasitas pada tahun 2008. Maka tahun acuan yang kita gunakan adalah tahun 2008. Kita bisa melihat di sini yang mempengaruhi peredaran produk itu adalah produksi, konsumsi, ekspor, dan impor. Begitu juga dengan kapasitas ya. Jadi kalau dari contoh kasus tadi, di dalam negeri itu belum ada pabrik yang sejenis ya. Jadi kita masih impor untuk di dalam negeri. Maka untuk produksi pabrik di dalam negeri belum ada gitu ya. Jadi kita mengasumsikan bahwa nilai dari produksi pabrik lama itu sebesar 0. Kemudian kita tuliskan neraca masanya gitu ya, M3 sama dengan M4 ditambah M5 dikurangi M1 ditambah M2. Nilai produksi pabrik baru itu adalah jumlah dari nilai ekspornya ditambah dengan konsumsinya, kemudian dikurangi nilai impornya ditambah dengan pabrik lama gitu ya. Oke. Kemudian dan karena di sini produksi pabrik dalam negerinya 0, maka kita tinggal M3-nya sama dengan M4 ditambah M5 dikurangi M1. Oke, kemudian kita tabelkan ya data-data yang tadi gitu ya, data ekspor impor yang tadi. Nah, di sini ada dari rumus yang tadi ya, kita pakai ini pakai discounted ya berarti ya. Jadi M sama dengan P1 plus I pangkat N ya. Nah, data-datanya sudah ada semua, kita tinggal memasukkan nilainya. Nah, kita dapatkan, kita mau menghitung nilai M5 atau konsumsinya ya. Kita mendapatkan nilai M5 itu dari mana? Karena belum ada produksi dalam negeri, maka konsumsi di dalam negeri itu terpenuhi dari data-data dari impor ya. Jadi kita asumsikan bahwa konsumsinya itu sama dengan impor. Jadi pertumbuhan jumlah produk yang dikonsumsi itu menggunakan data-data impor. Kemudian untuk menghitung ekspornya ya kita menggunakan data ekspor karena di sini juga sudah ada data ekspor, maka kita menggunakan data ekspor. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, maka didapatkan nilai M4-nya sebesar 589,607,7 kg. Nah, kalau kita sudah mendapatkan M5, sudah mendapatkan M4 ya, kita tuliskan kembali neraca masanya yang tadi. Jadi ada beberapa ketentuan dari berdasarkan soal tadi bahwa pabrik berdiri maka impornya diberhentikan ya. Jadi asumsinya kita mengasumsikan bahwa ketika kita mendirikan pabrik baru maka impor itu dihentikan. Nah, di sini berarti M1-nya sama dengan 0. Kemudian karena di Indonesia belum ada pabrik yang memproduksi, ya, maka M2-nya juga sama dengan 0. Pabrik lamanya 0, kemudian impornya pada tahun 2008 juga akan dihentikan karena kita sudah bisa memproduksi sendiri. Maka M1-nya 0, M2-nya 0. Kemudian kita menghitung M3-nya ya. M3-nya dari mana? Dari neraca massa tadi.
kemudian dengan catatan bahwa M1-nya 0, kemudian M2-nya 0, maka kita mendapatkan nilai dari perhitungan sebelumnya ya, kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya M5-nya sekian, kemudian M4-nya sekian, maka perkiraan kapasitas pabrik baru pada tahun 2008 yaitu M4 ditambah M5, di mana M5-nya sekian, M4-nya sekian, maka kita dapatkan kapasitas barunya adalah, ini perkiraan ya, masih perkiraan. M3 di sini adalah perkiraan kapasitas pabrik baru sebesar 9.563 ton. Nah, bagaimana menetapkan kapasitas pabrik baru? Karena di sini belum ada produksi atau belum ada produk sejenis atau produksi dalam negerinya masih 0 ya, belum ada produksi dalam negeri, maka kapasitas pabrik barunya dikalikan 1,5 dari perkiraan kapasitas pabrik baru yang sudah kita dapatkan. Maka didapatkan nilai 14.344,7 ton. Maka dari perhitungan tersebut ya, maka dapat ditetapkan kapasitas pabrik baru sebesar 15.000 ton per tahunnya ya. Kita bulatkan ya, jadi 15.000 ton per tahun. Oke, seperti itu pembahasan dari contoh soal yang tadi gitu ya. Nah, sekarang saatnya latihan soal ya. Silahkan dikerjakan. Ini latihan soalnya tentang heksametildiamin ya. Ada data-data impor dan ekspor dari tahun 2000 sampai tahun 2004. Nah, yang diminta adalah kalian menghitung peluang kapasitas pabrik heksametildiamin yang baru. Baik, silahkan dikerjakan untuk latihan ya. Ketentuannya bisa dicek di LMS. Baik, untuk pembahasan penentuan kapasitas pabrik saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan soal. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.